Selamat hari Minggu semuanya. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Wah, aku yakin adik-adik yang di rumah masing-masing pasti tadi udah jawab. Dan semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan sukacita pada hari Minggu ini. Nah, aku mau tanya dulu nih, udah siap belum untuk ibadah? Oh, semoga adik-adik di rumah jawabannya udah ya, udah siap untuk ibadah. Nah, kalau gitu kita semua mau memuji Tuhan nih. Kita mau angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Nah, karena aku yakin nih, adik-adik pasti dengar kan kalau Tuhan udah memanggil kita untuk ibadah pada minggu ini. Dan aku yakin juga, pasti adik-adik jawab, ya kalau Tuhan panggil. Ya nggak? Oh, semoga jawabannya iya nih ya di rumah masing-masing ya. Nah, kalau gitu kita mau tunjukin yuk ke Tuhan Yesus kalau kita sudah mendengar Dia, kita siap memuji Tuhan, dan kita jawab ya kalau Tuhan panggil. Oke? Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi dengan semangat dan sukacita, dan juga pakai gerakannya. Oke? Siap semuanya? Siap dong. Kalau gitu, makanya nyalain dulu musiknya ya. Baru kita nyanyi sama-sama. Senyum ya semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, masih semangat kan semuanya? Ini kan baru lagu pertama nih, pasti adik-adik masih semangat. Oke, kita mau nyanyi lagunya sekali lagi. Tetap bangkit berdiri, tetap bergoyang, dan tetap tersenyum ya semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita nyanyi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Semuanya ikutin ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, makanya senang banget nih pasti adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Wah, oke kalau gitu boleh duduk kembali. Kita mau berdoa pembukaan ya semuanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan melalui ibadah online Komisi Anak ya Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, badan kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga untuk dapat memuji Engkau dengan semangat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan nih, oke? Habis ini kita mau nyanyi lagu Give Me Oil in My Lamp, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, taruh minyak ke dalam lampuku. Nah, buat adik-adik yang bingung maksudnya apa ya artinya? Nah, ini berhubungan sama nanti cerita yang akan kita dengerin. Oke, jadi nanti Mas Agung akan membahas ceritanya tentang apa waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus tetap perhatiin ya, supaya adik-adik makin ngerti, oke? Nah, sekarang kita nyanyi dulu nih lagunya yuk. Lagunya gampang dan juga ada gerakannya. Semangat semua untuk ikutin? Oh, semangat dong. Oke, kalau gitu aku main dulu musiknya ya. Habis itu kita nyanyi. Oke, semuanya ikutin ya. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sekali lagi. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oke, nah adik-adik yuk semuanya kita duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan dalam memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, badan kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga membaca firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Amin. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang pengharapan. Semua gadis-gadis itu memiliki harapan yang sama. Tetapi hanya 5 orang gadis yang bijaksana yang bisa mendapatkan harapan itu. Harapan itu apa sih? Harapan itu sama seperti cita-cita. Sesuatu yang ingin diraih, yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ayo, siapa di sini yang punya cita-cita jadi seorang dokter? Punya cita-cita jadi seorang insinyur? Punya cita-cita jadi seorang pilot? Jadi seorang tentara? Jadi apapun yang adik-adik inginkan, itu adalah cita-cita. Adik-adik pasti senang kalau keinginannya tercapai, harapannya tercapai, dan cita-citanya tercapai. Papa dan mama pun akan senang kalau adik-adik bisa meraih apa yang adik-adik inginkan. 5 gadis yang bijaksana mengajarkan supaya kita mempersiapkan diri agar kita bisa mencapai harapan dan cita-cita yang kita inginkan. Berarti kita harus tekun belajar. Kita tidak boleh malas-malasan. Dan kita harus mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kepada kita. Jangan gara-gara sekarang kita sedang belajar di rumah menjadi sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita yang kita inginkan. Mas Agung punya cerita yang bagus nih tentang ketekunan. Yuk, sama-sama mari kita saksikan. Perkenalkan, namaku Pip. Aku adalah seekor anjing kecil yang punya cita-cita untuk menjadi anjing yang berguna bagi orang lain. Karena itu, aku mau belajar di tempat ini. Tempat di mana anjing-anjing berlatih untuk bisa menjadi anjing-anjing yang berguna dan membantu banyak orang. Namun aku harus menghadapi tantangan yang pertama. Dan sepertinya aku gagal karena aku kurang tinggi. Tapi ibu pelatih mengizinkan aku untuk ikut dalam kelasnya. Dan aku sangat senang sekali. Aku senang sekali bisa belajar di tempat ini. Namun ternyata aku adalah murid yang kurang pintar. Dan dengan kekuranganku yang banyak, aku selalu berbuat kesalahan demi kesalahan, membuat ibu pelatih jatuh. Dan kesalahan itu aku buat berkali-kali, sampai ibu pelatih pun kecewa. Aku pun kecewa.
Tetapi aku tetap semangat. Aku tetap akan tekun belajar. Dan aku belajar dari semua kesalahanku. Berkat ketekunanku, aku pun berhasil melewati semua tantangan. Dan ini adalah saatnya ujian terakhir di hadapan kepala sekolah. Aku pun mendapatkan giliran yang pertama. Aku percaya diri sekali bahwa aku bisa melewati tantangan ini. Namun ternyata aku gagal. Aku membuat kepala sekolah marah. Dan akhirnya dia mengusir aku dari kelas. Cita-citaku gagal. Aku tidak bisa menjadi apa yang aku inginkan. Aku ingin membantu orang lain, seperti orang buta itu. Tapi semua hanya mimpi, karena aku telah gagal di tempat ini. Hah? Hujan? Orang itu dalam masalah. Ibu itu dalam masalah. Aku harus menolong dia. Ibu, ikut aku. Aku berusaha semampu aku, seperti yang telah aku pelajari di kelas. Aku berusaha membawa ibu itu ke tempat yang lebih aman. Dan aku berhasil. Ibu pelatih pun melihat apa yang telah aku lakukan. Dia bangga sekali. Dan kepala sekolah pun akhirnya memberikan aku tanda kelulusan. Berkat ketekunan yang aku lakukan, akhirnya aku berhasil mencapai apa yang aku idamkan. Menjadi anjing yang berguna bagi orang lain. Inilah kisahku. Dengan ketekunanku, aku menjadi anjing yang berguna bagi orang lain. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, dengan ketekunan kita pasti bisa melampauinya. Dan kita bisa mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari Mas Agung. Nah, cerita hari ini itu tentang 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Nah, kalau adik-adik tadi perhatiin, 5 gadis pintarnya itu menyimpan minyak untuk menyalakan lampu-lampunya. Nah, aktivitas pada hari Minggu ini kita akan menggambar kendi yang berisi minyak. Dan juga kita akan menuliskan ayat hafalannya. Lalu kita akan bersama-sama katakan ayat hafalannya. Nah, untuk alat dan bahannya itu kita bisa pakai kertas kosong. Kalau misalnya adik-adik bisa print, nanti boleh print gambar yang ini ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada printer, nggak apa-apa, kita bisa gambar bareng-bareng, nanti aku tunjukin. Nah, setelah kertas, kita butuh spidol untuk menggambar dan menulis. Juga kita butuh pensil warna untuk mewarnai. Nah, gampang kan alat bahannya? Oke, kita lanjut ya, gimana cara bikin aktivitasnya. Oke adik-adik, nah kalau yang mau menggambar sendiri karena belum bisa print, yuk aku ajarin untuk gambar bareng-barengnya ya. Kita pertama gambar mulut kendinya dulu. Kita bikin oval yang besar, lalu oval yang kecil di dalamnya. Oke, lihat ya semuanya. Nah, kita bikin oval yang besar. Oke, lalu bikin oval yang kecil di dalamnya.
seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjutin ke bawah. Oke, kita bikin dia mengecil seperti ini. Nah, untuk badannya tuh kita bikin agak besar ya, karena nanti kita mau tulis di dalamnya ini. Oke, yuk sama-sama kita gambar ya. Kita gambar badan kendinya yang agak besar tuh seperti ini. Nah, kita lanjutin yang satunya lagi. Nah, seperti ini nih. Terus kita bikin deh bagian bawahnya seperti trapesium. Oke, hap. Hap. Nah, coba kita lihat tuh ya. Ini kendinya yang terakhir. Kita bikin gagangnya seperti huruf C. Oke, kita bikin 2. Yang besar bikin seperti huruf C, seperti ini, lalu di dalamnya. Nah, seperti ini deh. Oke. Selanjutnya, adik-adik, kita mau tulis ayat hafalan kita di dalam kendinya ini. Oke, boleh pakai pulpen, boleh pakai spidol, supaya jelas dan kelihatan. Oke, di tengahnya kita mau tulis ayat hafalan kita dari Matius 25 ayat 13. Oke, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yuk, kita tulis bareng-bareng. Adik-adik boleh buka Alkitabnya atau mungkin nanti dimunculin di sini ya ayatnya nih. Oke, yuk kita tulis sama-sama semuanya. Matius 25 ayat 13. Oke. Nah, kita tulis ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, tuh tulisnya yang gede ya, supaya adik-adik kita selalu ingat pesan pada hari Minggu ini. Nah, setelah sudah ditulis nih, kita mau mewarnainya. Oke, mungkin warnainya boleh pakai krayon atau boleh pakai pensil warna. Nah, terserah adik-adik mewarnainya, bebas aja. Gimana kreasi kalian masing-masing, oke? Oke, hari ini makanya akan pakai warna-warna senada nih. Ada krem, coklat, kuning, orange untuk mewarnainya. Oke. Untuk pegangannya, aku mau warna coklat yang gelap. Nah, adik-adik terserah ya warnanya gimana, kreasi kalian masing-masing. Tuh, untuk gagangnya, kita warnain warna coklat. Nah, puter nih biar gampang warnainnya. Oke, terus buat mulutnya aku mau warna orange.
orange seperti ini. Nah, di dalamnya kan ada minyak ya. Jadi minyaknya kita warnain kuning ya. Kelihatan nggak ya ini? Oh, kelihatan. Tuh, minyaknya kita warnain warna kuning seperti ini. Nah, untuk kendinya supaya tulisannya kelihatan, makanya pilih warna yang muda nih, warna krem. Udah deh, tinggal diwarnain aja supaya adik-adik tetap bisa baca ya. Mau warna-warni kendi minyaknya juga nggak apa-apa, terserah adik-adik aja ya. Aduh, kayaknya harus diraut ini. Sebentar ya, kita raut dulu. Oke nih, udah diraut nih biar lebih bagus ngewarnainnya ya. Nah, kita warnain. Kalau semuanya sudah diwarnain, sudah selesai. Tuh dia. Nanti adik-adik, kalau yang sudah kelas besar, mungkin adik-adik bikin video mengatakan ayat hafalan kita ini sambil pegang gambarnya. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil, nggak apa-apa, foto aja sama gambarnya ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah melakukan aktivitas. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari dan juga kembali ke dalam rutinitas kita. Nah, masih ada lagu penutup nih yang mau kita nyanyikan. Lagu penutupnya itu adalah Yesus berpesan. Supaya kita semua ingat pesan-pesan Yesus yang kita dapatkan dan pelajari minggu ini. Yaitu, kita harus mempersiapkan diri dan selalu berjaga-jaga. Oke? Nah, semuanya kita mau nyanyi dengan tepuk tangan dan juga dengan semangat dan dengan senyum. Aku nyalain dulu ya musiknya. Yuk, tepuk tangannya semuanya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gembala. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nyanyi bait yang kedua ya semuanya. Yesus berpesan bersinarlah kau, lilinmu lihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yo, masih semangat kan semuanya? Kita masih tepuk tangan dan kita juga masih senyum untuk Tuhan kita. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, oke adik-adik, jadi tetap selalu ingat kita harus berjaga-jaga dan harus selalu mempersiapkan diri, dan kita harus menjadi lilin untuk sesama kita dan juga untuk hormat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.